Surabaya, kota metropolitan yang tak pernah tidur, mendadak dibuat geger oleh sebuah insiden yang penuh tanda tanya. Di tengah kesibukan lalu lintas dan hiruk-pikuk kehidupan urban, sebuah mobil Toyota Innova hitam tampak terparkir di pinggir Jalan Ngagel Jaya Utara. Awalnya, tak ada yang mencurigai keberadaannya. Namun, ketika kendaraan itu tetap tak bergerak selama 2 hari dengan lampu sein yang terus berkedip, kecurigaan pun mulai timbul. Tak ada yang mengira bahwa di dalam kabin mobil tersebut, sepasang sejoli telah meregang nyawa dalam keadaan misterius. Hari itu, Selasa, 1 April 2025, pagi di Surabaya terasa seperti biasa. Udara masih segar, matahari baru naik, dan para warga mulai menjalani rutinitas mereka. Namun, bagi seorang asisten rumah tangga, Art, yang bekerja di sebuah rumah tak jauh dari lokasi kejadian, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Sejak Minggu, 30 Maret 2025, ia telah memperhatikan mobil hitam itu yang tak berpindah tempat. Awalnya, ia mengira pengemudi hanya sedang beristirahat atau menunggu seseorang. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Kaca mobil sedikit berembun dari dalam, seperti ada seseorang di dalamnya, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mesin mobil masih menyala, dan udara di sekitar terasa lebih hangat dibanding biasanya. Perasaan gelisah mulai merayapi Art tersebut. Sejenak, ia berpikir untuk mengabaikannya. Tetapi firasat buruk yang terus menghantuinya mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mencoba mengetuk kaca mobil beberapa kali. Pelan pada awalnya, lalu semakin keras. Tak ada reaksi. Sunyi. Bahkan, tidak ada gerakan sekecil apapun dari dalam kendaraan. Penemuan yang menggemparkan kegelisahan Art itu berubah menjadi ketakutan. Ia segera bergegas kembali ke rumah majikannya dan melapor kepada beberapa warga sekitar. Dalam hitungan menit, beberapa orang datang menghampiri mobil tersebut, mencoba memastikan apa yang terjadi. Salah satu warga yang penasaran bahkan mencoba menyorotkan senter ke dalam mobil melalui celah kaca. Tetapi kondisinya yang berembun membuat penglihatan mereka terbatas. Sadar bahwa situasi ini tak bisa dibiarkan begitu saja, mereka akhirnya menghubungi pihak keamanan kompleks dan kepolisian setempat. Tak lama berselang, suara sirene kepolisian menggema di udara, menandakan kedatangan aparat di lokasi. Beberapa petugas turun dari kendaraan dan langsung melakukan pemeriksaan. Warga yang berkumpul menahan napas ketika polisi berusaha membuka pintu mobil. Saat pintu akhirnya berhasil dibuka, aroma khas kabin mobil yang telah tertutup lama bercampur dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Udara yang pengap dan dingin, seolah membawa aroma kematian. Di dalam mobil, pemandangan yang mengerikan terbentang di hadapan para petugas. Seorang pria dan seorang wanita terkulai lemas di kursi depan, tanpa gerakan, tanpa nyawa. Identifikasi awal mengungkapkan bahwa korban pria adalah Hari Aditya, 26, warga Jalan Simo, Sidomulyo. Ia ditemukan di kursi pengemudi dengan posisi badan setengah tertidur, tangannya masih berada di dekat kemudi, seolah hendak mengemudikan mobil tetapi tertidur di tengah jalan. Di sebelahnya, Fitria, warga Kedungwaru, duduk di kursi penumpang dengan kepala sedikit bersandar ke jendela. Tubuhnya dia membisu dalam keheningan yang menyesakkan. Kerumunan warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik, menyebarkan spekulasi tentang apa yang mungkin telah terjadi. Sebagian mengira mereka pasangan kekasih yang tertidur dalam mobil dan tidak bangun lagi, sementara yang lain mencurigai adanya unsur kejahatan. Namun, satu hal yang pasti, kematian sejoli ini bukanlah kejadian biasa. Ada misteri yang harus dipecahkan, dan polisi harus bergerak cepat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil hitam itu. Kapolsek Gubeng, Kompol Eko Sudarmanto, mengungkapkan bahwa mobil tersebut telah berada di lokasi sejak Minggu, 30 Maret 2025, dini hari. Saat ditemukan, mesin mobil masih menyala, AC dalam keadaan hidup, dan kaca jendela tertutup rapat, menciptakan lingkungan yang tertutup sepenuhnya. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan seluruh barang berharga mereka, termasuk ponsel, dompet, serta perhiasan, masih utuh. Dugaan awal polisi mengarah pada kemungkinan keracunan gas karbon monoksida. Kami menduga bahwa mereka meninggal akibat paparan gas beracun yang terperangkap dalam mobil tertutup ini, ujar Kompol Eko. Namun, kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk memastikan penyebab pastinya. Seorang saksi mata, pemilik warung kopi yang terletak tak jauh dari lokasi kejadian, mengungkapkan bahwa ia sempat melihat mobil tersebut sejak Minggu malam. Saya pikir mereka cuma istirahat atau menunggu seseorang. Tapi anehnya, sejak pertama kali saya lihat, mobil itu nggak pernah pindah sama sekali, katanya. Lampu seinnya masih berkedip, mesinnya nyala, tapi nggak ada gerakan dari dalam. Lebih lanjut, tim forensik menemukan bahwa level oksigen di dalam kabin mobil sangat rendah, yang menguatkan dugaan bahwa karbon monoksida telah memenuhi ruang tertutup tersebut. Salah satu kemungkinan terbesar adalah adanya kebocoran gas dari sistem knalpot yang masuk melalui ventilasi AC, menyebabkan korban perlahan kehilangan kesadaran tanpa mereka sadari. Rekaman CCTV di sekitar lokasi juga menunjukkan bahwa mobil tersebut tiba di tempat itu pada Minggu dini hari,
tetapi tidak ada aktivitas mencurigakan setelahnya. Fakta ini semakin memperkuat hipotesis bahwa kematian mereka terjadi dengan cepat setelah mereka tiba di lokasi. Meski dugaan awal sudah mengarah pada keracunan gas, pihak kepolisian tetap membuka kemungkinan lain. Ada beberapa faktor yang masih harus ditelusuri, termasuk kondisi kesehatan korban sebelum kejadian serta riwayat perjalanan mereka sebelum sampai di tempat tersebut. Hasil toksikologi yang masih ditunggu akan menjadi kunci utama dalam mengungkap misteri ini. Kasus ini masih terus diselidiki, dan publik menunggu dengan penuh tanda tanya. Apakah ini benar-benar kecelakaan tragis akibat kebocoran gas, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik peristiwa ini? Kematian tragis Hari Aditya dan Fitria menjadi pengingat betapa berbahayanya gas karbon monoksida di dalam ruangan tertutup. Kasus ini bukan hanya sebuah misteri yang harus dipecahkan, tetapi juga pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai dalam kehidupan sehari-hari. Pihak kepolisian terus melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain yang berperan dalam kematian mereka. Hasil autopsi yang akan datang diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai penyebab pasti tragedi ini. Kisah ini mungkin telah berakhir, tetapi misteri di baliknya masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah benar hanya karbon monoksida yang menjadi penyebabnya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecelakaan tragis? Untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dan berbagai berita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Tetap waspada, dan semoga tragedi serupa tidak pernah terjadi lagi di masa depan.